Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Reza Wahyudin dari TBB 33 dengan NIM 120 170 098 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program MTK, program matematika, persamaan kuadrat. Nah, kemudian yang pertama kita lihat program flowchart-nya. Pertama kita menginputkan array koefisiennya. Menginputkan menggunakan perulangan. Kemudian kita memiliki percabangan yang kondisinya diskriminan lebih dari 0 dan diskriminan sama dengan 0. Nah, kemudian ini percabangan, jika dari kedua ini tidak terpenuhi, maka ini berlaku, yaitu akar-akarnya adalah imajiner. Kemudian kita lanjut ke programnya. Programnya flowgrid. Oke. Programnya ke sini. Nah, bisa kita lihat ini ada variabel koefisien ini akan menginputkan koefisiennya. Mulai dari sini kita bisa masukkan koefisiennya A, B, dan C secara berurutan. Indeksnya adalah 0, 1, 2. Di sini determinan koefisien 1 ini sama dengan B. Koefisien indeks 0 ini sama dengan A. Koefisien indeks 2 ini sama dengan C. Seperti ini. Jadi ini dibaca B kuadrat minus 4A dikali C. Seperti itu. Nah, ini jika kondisi determinannya lebih besar dari 0, maka X1 dan X2 seperti ini. Minus koefisien indeks 1 ditambah akar dari determinan dibagi 2 koefisien indeks 0. Kemudian untuk X2 ini sama saja. Hanya berbeda di sini. Nah, di minus. Lihat, itu kan minus. Intinya sama saja. Nah, jika untuk determinannya sama dengan 0, maka X1 sama dengan 2 minus koefisien indeks 1 atau minus B. Langsung dibagi 2. Langsung dibagi A. Tidak perlu ditulis karena akar 0 sama dengan 0. Nah, pokoknya di luar dari kondisi 2 ini, maka akar-akarnya adalah imajiner. Mari kita coba jalankan. Jalankan programnya. Tunggu. Bentuknya agak kentang.
jadi agak lama. Baiklah, udah muncul. Nah, ini menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi ini ya rumusnya ya. Ini kita masukkan koefisien secara berurutan. Koefisien A 1, koefisien B, koefisien C. Nah, set keluar ya. Nah, jadi untuk nilai X1 sama dengan 1, kemudian untuk X2 sama dengan 2. Nah, udah. Berarti ini program jalan. Nah, cukup demikian sepertinya program persamaan kuadrat. Maka kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu program biologi. Sebentar, saya ubah dulu ke sini. Kita ke File Explorer, dokumen, kita buka biologi UAS. Nah, ini biologinya, kita tutup dulu. Kita buka flowchart biologi. Flowchart yang ini tutup aja. Kita perbesar yang ini. Kita tutup lagi. Oke, ini juga kita tutup. Ini, oke. Nah, ini program yang biologi. Ini biologi. Saya masukkan klasifikasi hewan vertebrata. Ini programnya berupa pencarian, yaitu yang data telah kita inputkan. Yang pertama itu data hewan dan data spesies. Jadi kita menggunakan data hewan, kemudian kita bisa menentukan spesiesnya yang dari data yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian kita ke diagram. Kemudian, sorry tadi nggak jalan ya. Tapi tadi dengarkan anunya penjelasan saya. Apa ini? Ini langsung ke flowchart-nya. Di sini saya salah. Bukan ini. Koefisien, bukan. Logrit MTK. Bukan. Nah, logrit biologi. Di sini saya mengertikan datanya itu menggunakan perulangan. Ini menggunakan perulangan. Kita lihat kita lihat programnya ini. Ini variabel jumlah untuk indeks data hewan dan spesies. Variabel hewan dan spesies. Ini variabel data cari dan ini variabel hasil cari. Ini kita menggunakan perulangan untuk menginput data hewan dan spesies sesuai jumlah data yang kita masukkan tadi. Kita tentukan di awal. Nah, setelah data ini kita masukkan, saya mengeluarkan data tersebut atau melis data tersebut. Jadi saya membuat list dari data tersebut.
yang kita masukkan tadi saya tampilkan lagi. Setelah itu kita baru kita masukkan nama hewan yang mau dicari spesiesnya. Nah, bawahnya kok nggak kelihatan sih? Cukup. Kita masukkan ke variabel data cari. Nah, untuk mencarinya itu melakukan perulangan. Jika data yang kita cari ada dalam data yang kita inputkan, maka kita masukkan ke variabel hasil cari. Ini kita buat kondisi jika hasil cari sama dengan 0, maka data artinya tidak ketemu. Jadi belum ditambah. Karena kondisi di sini tidak terpenuhi karena hasil carinya itu tidak bertambah. Nah, ini tadi jika data ketemu berarti bertambah, dan jika tidak bertambah artinya ini tidak ketemu. Jadi di sini kita untuk mengoutputkannya yaitu menggunakan perulangan di sini. Perulangan data cari sama dengan hewan indeks C. Indeks hewan dan spesies itu kan sama ya. Jadi kita bisa gunakan untuk mengetahui spesies dari hewan yang datanya tadi kita inputkan. Spesies. Jadi spesies data yang kita cari adalah spesies indeks C. Itu sama dengan menampilkan karena indeks ke C dari data hewan dan spesies itu sama. Kemudian kita coba nah, kita jika tinggal masukkan jumlah data yang mau kita inputkan. Di sini saya akan mencoba 3. Nama hewannya misalnya rusa. Rusa spesiesnya mamalia. Oke. Kemudian ayam. Kemudian spesiesnya aves. Kemudian ular. Spesiesnya itu reptil. Ini sudah muncul. Kemudian masukkan nama hewan yang mau dicari spesies. Nah, ini tadi kita kan sudah masukkan. Kita coba ayam. Jadi kemudian situ, ini muncul spesies ayam adalah aves. Nah, ini perulangan tadi kan di sana tadi. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa dimasukkan, terserah kita mau dimasukkan 5, 10, bahkan mungkin sebanyak-banyaknya. Kita bisa masukkan ini nama hewan, misalnya nanti kita ubah gajah mamalia. Seperti itu.
Nanti juga tinggal kita ketikkan seperti tadi dan akan muncul. Nah, mungkin demikian program yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih.